Oke, halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA lagi ya. Masih tetap di materi yang sama tentang pewarisan sifat dan tidak jauh beda dengan materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang persilangan monohibrid, sekarang kita belajar tentang persilangan dihibrid. Nah, kita harus tahu bedanya antara persilangan dihibrid dan persilangan monohibrid yang kalian pelajari kemarin. Tentunya, untuk persilangan monohibrid, kalian harus paham dulu. Kenapa? Kalau kita belum paham di persilangan monohibrid, nanti untuk ke depannya, kita belajar persilangan dihibrid itu akan sedikit lebih susah. Jadi, bagi kamu yang belum paham tentang materi persilangan monohibrid, kamu bisa baca-baca lagi, atau kamu bisa tanya ke saya nanti tentang persilangan monohibrid. Apa itu fenotif, apa itu genotif, kemudian cara persilangannya gimana, dan hukum satu Mendel itu gimana. Nah, mengapa demikian? Karena semua hal-hal yang kita pelajari itu akan kita lanjutkan levelnya. Jadi ini naik level lah istilahnya. Kalau kita level satunya belum tercapai, maka kita juga akan kesulitan untuk naik ke level kedua. Kurang lebih seperti itu. Oke? Saya mulai. Jadi apa sih sebenarnya persilangan dihibrid itu? Bedanya apa sih dengan monohibrid? Nah, secara sederhana persilangan dihibrid itu adalah persilangan dua sifat beda. Nah, misal saya punya mangga buah besar dan masam. Kemudian saya juga punya mangga buah kecil tapi manis. Nah, tentunya saya ingin menghasilkan buah mangga yang besar dan manis. Gimana caranya? Gimana coba? Saya punya dua jenis mangga, yang satu besar masam, yang satu buahnya kecil tapi manis. Tapi saya nggak puas. Masa yang manis ukurannya kecil? Kalau bisa kan ukurannya besar dan manis. Gimana caranya? Nah, caranya adalah tentunya kedua varian mangga ini atau dua tumbuhan ini disilangkan. Nah, kemudian berapa sifat yang kita silangkan? Kita cek di sini. Nah, yang pertama, mangga buah besar. Apakah buah besar itu sifat? Jawabannya adalah iya. Di yang pertama ada buah besar dan buah kecil. Itu merupakan sifat pertama. Sifat tentang ukuran atau bentuk buahnya. Yang kedua, ada masam dan manis. Masam dan manis itu juga merupakan satu sifat. Sifat apa? Ya, rasa buahnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ternyata nih ada dua sifat. Yang satu itu ukuran buahnya, yang satu rasa buahnya. Nah, kita di sini juga bertujuan untuk mencari ukuran buah yang besar, nih, dan rasa buah yang manis. Jadi ada ukuran dan rasa. Nah, itu yang dimaksud persilangan dihibrid. Berbeda dengan monohibrid kemarin, kalau monohibrid kan saya punya bunga warna merah nih, dan saya juga punya bunga warna putih. Saya ingin menyilangkan, nanti kira-kira jadinya apa ya gitu. Itu kan cuma satu sifat aja. Apa sifatnya? Yakni sifatnya adalah warna bunga.
warna bunga merah, yang satunya warna bunga putih. Oke, itu kurang lebih bedanya. Nah, maka dari itu, karena dia itu berpasangan, maka genotipnya ditulis dua pasang. Seperti itu. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Biasanya kalau di monohibrid itu kan warna bunga merah, itu kan sepasang. Nanti genotipnya, misalkan M besar, M besar. Nah, karena ini ada, misalkan yang pertama itu ada buah besar tapi masam. Karena ada dua sifat, maka ditulis dua pasang. Misalkan buah besar itu B besar, B besar. Masam itu M besar, M besar. Nah, berarti dari sini kita bisa mengidentifikasi B besar itu untuk buah yang besar. Sedangkan M besar untuk rasa masam. Seperti itu. Nanti sama dengan mangga buah kecil dan manis. Misalkan B kecil, M kecil. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di persilangan dihibrid itu akan berlaku dua hukum Newton. Kok hukum Newton? Akan berlaku yang namanya hukum Mendel. Maaf ya, salah. Nah, siapa itu Mendel? Mendel itu yang menemukan teknik persilangan seperti ini. Dia bukan cuma menemukan asal-asalan loh ya teorinya, tapi dia sudah mempraktekkannya. Dan ini akhirnya menjadi ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti hukum Mendel yang berlaku di dalam persilangan dihibrid itu ada dua. Hukum pertama yakni tentang segregasi. Segregasi atau pemisahan. Nah, maksudnya pemisahan itu gimana? Jadi kita tahu bahwa gen yang mengatur suatu sifat itu ditulis secara berpasangan. Misalkan tadi ada B besar, B besar. Nah, ketika dia akan diwariskan dari induk ke anak itu akan memisah. Ini jadi B besar, ini jadi B besar. Jadi tidak berpasangan lagi. Dia memisahkan diri gennya itu. Nah, atau karena dia ini sama-sama B besar, bisa ditulis satu saja gennya, yakni B besar. Contoh lain misalkan ada B besar, ada B kecil. Nah, sifat heterozigot seperti ini, itu nanti akan mengalami pemisahan ketika sifat itu diwariskan. Ada yang mewariskan sifat dominan B besar, ada yang mewariskan sifat resesif B kecil, seperti itu. Nah, ini namanya hukum segregasi atau pemisahan. Nah, hukum Mendel yang kedua yang berlaku di persilangan dihibrid adalah hukum asortasi atau pasangan bebas. Nah, mengapa ada hukum asortasi atau pasangan bebas? Kita tahu tadi bahwa yang namanya dihibrid atau dua sifat beda, berarti itu pasangan gennya ada dua. Misalkan tadi ini ada B besar, M besar, M besar. Nah, yang pertama, masing-masing dari pasangan ini akan mengalami segregasi. Berarti ini jadi B besar, yang ini jadi M besar, M besar. Seperti itu. Nah, setelah segregasi, kemudian masing-masing dari gen ini akan berpasangan secara bebas dengan gen lain yang mengatur sifat berbeda. Berarti berpasangannya tidak dengan B lagi, tetapi dengan sifat yang berbeda, yakni M. Dengan kata lain, ini berpasangan dengan ini. Kemudian, ini juga berpasangan dengan ini. Selanjutnya, B besar. Nah, sehingga
bisa kita dapatkan, maka pasangan gennya setelah mengalami asortasi atau berpasangan bebas itu adalah semuanya B besar, M besar. Nah, bisa kita tulis satu saja karena sama semua, B besar, M besar. Nah, nanti akan berbeda jika itu heterozigot. Misalkan, ada B besar, B kecil, M besar, M besar, misalkan. Nah, B besar, B kecil akan mengalami segregasi atau pemisahan dulu sebelum ke asortasi. Dia akan menjadi, yang pertama ada B besar, kemudian yang kedua ada B kecil. Nah, M besar ini juga akan berpisah. Sama seperti tadi, menjadi M besar, atau karena sama-sama M besar, itu bisa kita tulis menjadi M besar saja. Nah, kemudian setelah berpisah atau mengalami segregasi, pasangan gen atau gen yang telah berpisah itu tadi akan berpasangan secara bebas atau mengalami asortasi dengan gen pembawa sifat yang lainnya. Berarti sama seperti tadi, B besar akan berpasangan dengan M besar. Maka menghasilkan B besar, M besar. Kemudian, jangan lupa ada B kecil. B kecil itu juga berpasangan dengan M besar, sehingga menghasilkan pasangan gen pasangan gen B kecil, M besar. Seperti itu kurang lebih tentang hukum pasangan bebas atau hukum asortasi atau hukum 2 Mendel. Nah, ini harus kita pahami benar-benar karena dasar dari persilangan di hibrid adalah hukum 1 dan hukum 2 Mendel. Oke, kita langsung coba di soal saja biar kita lebih memahami bagaimana cara penggunaan hukum 1 dan hukum 2 Mendel. Oke, contoh soal. Set. Misalkan seperti tadi. Saya punya mangga buah besar dan masam atau M besar, B besar disilangkan dengan mangga buah kecil tapi manis dengan genotif M kecil, B kecil. Nah, jika hasil F1 disilangkan sesamanya, maka tentukan yang A, misal rasio genotif F2. Kemudian yang B, rasio fenotif F2. Oke, kita perhatikan soalnya terlebih dahulu. Buah mangga besar, masam, M besar, B besar disilangkan dengan mangga kecil buah manis. M kecil, B kecil. Jika hasil F1 disilangkan sesamanya, maka tentukan rasio fenotif dan genotif di F2. Nah, cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tentukan siapa yang dominan, siapa yang resesif. Itu tahap pertama yang harus kita lakukan. Gimana caranya? Caranya gampang sekali, kita tinggal lihat penulisan pada genotifnya ini, genotif induknya. Nah, berarti kalau kita lihat
Genotif yang ditulis dengan huruf kapital itu biasanya bersifat dominan. Berarti M itu merupakan sifat dominan. M itu tadi apa? Oh, ternyata M itu merupakan buah besar. Berarti sifat besar itu dominan atau M besar. Berarti otomatis yang kecil itu merupakan sifat yang resesif atau M kecil. Nah, selanjutnya B besar itu tadi apa? Rasa masam. Ternyata masam itu dominan atau daripada rasa manis. B kecil. Misalkan seperti itu. Nah, oh, kebalik ya. Harusnya ini B besar, M besar, M besar. Ya, saya kebalik, saya ulangi ya. Berarti ini buah besar itu B besar, dan rasa masam itu M besar, M besar. Di sini berarti B kecil, M kecil, M kecil. Nah, mohon maaf, tadi kebalik, berarti ini juga kebalik. Hanya kebalik genotifnya saja. Nah, berarti buah besar itu tadi B besar, buah kecil itu B kecil, masam itu M besar, dan manis adalah M kecil. Seperti itu. Nah, setelah kita ketahui dominan dan resesifnya, baru kita lakukan persilangan. Nah, yang perlu kita perhatikan, yakni adalah di sini. Jika hasil F1 disilangkan sesamanya, berarti kita harus mencari atau menyilangkan hingga F2. Jadi, persilangan pertama dapat anak, kita silangkan lagi sesamanya hingga mendapat keturunan yang kedua. Oke. Caranya gimana? Gampang. Hampir mirip dengan yang monohibrid. Kita tulis dulu yang pertama parentalnya atau P1 karena persilangan pertama. Parental itu parents, induk, orang tua. Nah, tadi orang tuanya adalah mangga besar tapi masam dan disilangkan dengan mangga kecil tapi manis. Nah, mangga besar masam itu tadi B besar, M besar, M besar. Dan kecil manis itu B kecil, M kecil, M kecil untuk genotifnya. Nah, kemudian kita harus tentukan gametnya. G1 untuk gametnya. Nah, menentukan gamet itu sama caranya menggunakan hukum 1 dan hukum 2 Newton. Kita lihat B besar, M besar, M besar. Berarti kalau dipisah, maka ini cuma ada B dan di sini ada M besar. B besar dan M besar. Sama halnya di kecil dan manis. B kecil, M kecil, M kecil. Karena ini sama-sama B kecil dan sama-sama M kecil, maka kita bisa menuliskan satu saja, yakni B kecil dan M kecil. Jadi, gametnya dari induk itu ada B besar, M besar. Maka disilangkan dengan B kecil, M kecil. Nah, jika sudah seperti itu, kita bisa mendapatkan F1. Kita pasangkan aja dengan sejenisnya, B dengan B, M dengan M. Gitu aja. B besar, B kecil, berarti ditulisnya yang kapital terlebih dahulu. Maka anaknya adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil. Seperti itu. Apa fenotif anaknya? Sifat anaknya B besar tadi apa? Besar. Buah besar. Dan M besar apa tadi? Masam. Ternyata anak dari persilangan pertama masih menghasilkan buah besar tapi masam. Seperti itu. Nah, kemudian ada keterangannya lagi tadi. F1 disilangkan sesamanya. Jadi, setelah mendapat anakan F1 ini B kecil M, B besar B kecil, M besar M kecil, disilangkan sesamanya. Berarti persilangan kedua, maka ada induk kedua. P2-nya yakni B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan sesamanya. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Seperti itu. Nah,
Kemudian, cara yang sama kita harus menentukan gametnya terlebih dahulu. Oke. Gametnya kita punya di sini ada, kalau dipisah karena ini berbeda, kita tulis dua-duanya. Ada B besar, ada B kecil. Di sini juga ada M besar, M kecil. Oke. Setelah itu, kita ingat hukum 2 Newton bahwa setelah memisah, gen akan berpasangan dengan gen lain yang membawa sifat beda. Berarti B besar bisa berpasangan dengan M besar. Kita tulis ya. Ada B besar, M besar. Kemudian, koma, B besar juga bisa berpasangan dengan M kecil. Berarti ada B besar, M kecil. Nah, selanjutnya ada B kecil yang berpasangan dengan M besar, kita tulis B kecil, M besar, dan yang terakhir adalah B kecil berpasangan dengan M kecil. Berarti ini ada B kecil, M kecil. Disilangkan, ini juga sama kan hasilnya dengan yang ini, berarti ada 4 juga, B besar, M besar, kemudian B besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Nah, totalnya kita punya 8 gamet. Ya, anggaplah yang satu dari jantan, yang satu betina. 4 dan 4. Loh Pak, gimana cara menyilangkannya kalau udah gini? Caranya gampang, kita pakai yang namanya tabel Punnett. Nah, tabel Punnett itu kurang lebih seperti ini. Kita tuliskan dulu, ada 8 ya tadi. Jadi 4 dan 4. Kita tulis 4 ke bawah dan 4 mendatar. Gimana cara nulisnya? Kita tulis seperti ini. Tadi ada B besar, M besar. Ada B besar, M kecil. Ada B kecil, M besar. Dan ada B kecil, M kecil. Nah, kalian bisa cek di sini. Oh, udah sama kan? Jadi ini gametnya kita pindah ke sini. Nah, selanjutnya kita tulis yang hal sama di atas. Berarti ini ada B besar M besar. Kemudian ada B kecil M kecil. B besar M kecil, ada B kecil M besar dan B kecil M kecil. Nah, setelah itu kita bisa buat tabel biar lebih gampang. Set. Nah, kalau kita akan lebih gampang kalau kita buat tabelnya dulu. Ini karena saya kebiasaannya menulis dulu, jadi saya tuliskan dulu nggak apa-apa. Tabel seperti ini. Nah, ini namanya tabel Punnett. Oke, nggak lurus nggak apa-apa. Nah, jadi total kita punya 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Kita punya 16 tabel nantinya. 16 kolom. 16 kotak lah gampangannya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Caranya gampang. Tinggal seperti tadi, berarti kalau di kolom 1, ini tinggal ketemu antara B besar, M besar, B besar, M besar. Kita lihat atas dan bawahnya di kolom 1. Berarti ini kita tulis saja B besar, M besar, M besar. Nah, berarti di sini B besar, M besar, M kecil. Ini B besar, B kecil, M besar, M besar. Berarti B besar, B kecil, M besar, M kecil. Di sini berarti B besar, M besar, M kecil. Di sini B besar, M kecil, M kecil. B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, sambil dikoreksi ya, barangkali saya ada yang salah. Di sini ada B besar, B kecil, M besar, M besar. Dan di sini ada B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian ada ternyata B kecil. Saya keliru nulis. B kecil, M besar, M besar. Dan ada B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M kecil, M kecil.
B kecil, B kecil, M besar, M kecil, dan yang terakhir B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, jadi ada total 16 jenis atau 16 genotip yang kita peroleh dari persilangan F2. Nah, kita tinggal tulis aja. Apa aja sih genotipnya? Oke, kita tinggal tulis ya. Yang pertama genotip. Kita kan tadi disuruh cari genotip. Sekalian aja kita tentukan fenotipnya. Nah, satu trik yang harus kalian ketahui, kita hanya lihat huruf pertama dan huruf ketiganya saja. Nah, kita hanya lihat huruf pertama dan huruf ketiganya saja. Seperti itu. Jadi tuliskan aja seperti ini. Karena apa? Karena yang mengatur sifat itu biasanya ada di huruf pertama dan huruf ketiga. Kalau huruf pertamanya itu B besar, maka dia sifatnya besar. Kalau huruf ketiganya itu merupakan M besar, maka dia masam. Kalau huruf pertamanya B kecil, maka dia kecil. Kalau dia huruf ketiganya M kecil, seperti ini, maka dia rasanya manis. Seperti itu, oke? Gampang, berarti ada 4 kemungkinan. 4 kemungkinannya seperti apa? Huruf pertamanya dan huruf ketiganya seperti gamet pada induknya ini. Nah, yang saya kasih tanda biru. Berarti kita bisa tulis genotip yang diperoleh adalah huruf pertama B1, B besar, strip, M besar, strip. Kemudian ada B besar, strip, M kecil, strip. Ada B kecil, strip, M besar, strip. Ada B kecil, strip, M kecil, strip. Nah, artinya apa? Kita tidak usah pedulikan yang huruf kedua ini. Kedua dan keempat itu nggak usah pedulikan. Kita hanya cek huruf pertama dan huruf ketiga. Nah, jadi fenotipnya apa? B besar, M besar itu fenotipnya adalah besar dan masam. Oke, B besar, M kecil, besar, manis. Kemudian B kecil, M besar. B kecil, M besar itu B kecil kecil, buahnya kecil tapi dia masam. Dia B kecil, M kecil itu berarti kecil dan manis. Nah, jumlah perbandingannya gimana? Tadi kan yang ditanya rasio perbandingannya ya, Pak. Nah, rasio perbandingan kita hitung jumlahnya aja ada berapa. Misalkan, jumlah dari B besar, M besar. Kita cari. Di sini, di dalam 16 kolom ini, berapa jumlah genotip yang huruf pertamanya B besar dan huruf ketiganya M besar. Itu, kalau kalian menghitungnya benar, itu nanti ada 9. Dan di sini itu ada 3, 3, 1. Jadi perbandingannya biasanya untuk F2 pada persilangan di hibrid itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nih, perbandingannya. Perbandingannya sesuai dengan genotip dan fenotip. Berarti besar masamnya ada 9, besar manisnya ada 3, kecil masamnya ada 3, dan kecil manisnya ada 1. Nah, itu kurang lebih cara untuk melakukan persilangan di hibrid. Nah, kalau kamu merasa kurang paham, kamu bisa mengamati videonya atau mempelajari videonya secara pelan-pelan. Nah, atau kamu juga bisa pause atau bisa mengulangi lagi tampilan videonya atau tayangan videonya. Dan mohon maaf kalau videonya terlalu panjang karena memang ini harus dijelaskan secara mendetail agar kita semua paham dan mudah mempelajarinya. Oke, kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa tanya ke saya melalui WA. Insya Allah saya bales. Kalau bisa, saya langsung jawab. Kalau tidak bisa ya, saya akan menjawabnya tidak langsung saya menjawab, tapi pasti saya akan jawab. Seperti itu. Oke, terima kasih dan selamat belajar.